hikmah. Sungguh menyedihkan bagi kami karena harus berpisah dengan satu keluarga kami. Walaupun berat, kami harus merelakan adik kami untuk menghadap Bapa di surga. Kami keluarga besar dari adik saya Wasis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para bapak, ibu, dan saudara yang pagi ini berkenan meluangkan waktu untuk mengantar adik kami ke pemakaman di Sukun. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, sekali lagi penghargaan dan terima kasih kami sampaikan atas berkenan Bapak Ibu mengantar dan memberikan doa kepada adik kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sebelum peti ditutup, kita akan memberikan penghormatan dengan menuangkan minyak yang akan diawali dan dimulai oleh keluarga terlebih dahulu, baru Bapak Ibu, saudara sekalian menyusul. Untuk masuk bisa lewat sebelah kiri dan kemudian nanti berputar keluar lewat sebelah kanan peti, gitu ya. Foto dah. Video. Oh. Semua nangis.
Udah nanti aja. Nanti aja tunggu di dalam. Ya. Musibah adalah sebelah kanan tentu saja. Dan keluarga posisi di sebelah kanan. Masuk, dirubah melalui sebelah kanan tepi, kemudian memberi salam kepada keluarga. Nanti kakak dikirimin videonya. Kamu masih kirim video, bikin video tak? Kamu bikin video tak? Nah, nanti kakak di rumah ya. Kalau mama nggak dapat mobil gimana di rumah? Tolong mah, mama. Nggak bisa. Biar aja nanti dari orang lain aja. Mari bagi yang belum dan ikut dalam doa penghormatan dengan menuang kakinya bisa segera bergabung di dalam barisan. Ya sudah, saya tanya promo sudah bisa. Ya, bapaknya yang tanya, dia bilang Ya, untuk proses selanjutnya persilakan keluarga untuk mengambil foto dulu sebelum peti ditutup dan diberangkatkan. Keluarganya dari Mas Ya, bisa dibagi dengan keluarga keluarga dari Mas inti dulu. atau
mau semua Oh, silakan. semua satu-satu aja dulu. Satu-satu aja ya? Iya. Satu-satu dulu dari keluarga Mas Is. Dari keluarganya Mas Is dulu. Dari keluarga Mas Is semua. Masuk. Dari keluarganya Mas Is dulu semuanya. Ayo. Ayo kita gabung. Sudah? Enggak, gabung. Di sini gabung. Gabung baru nanti keluarganya Karina. Iya. Semua gabung. Ayo gabung semua. Keluarga Raja. Keluarga Raja. Ayo. Ayo biar barengan semua. Iya, sama-sama. Iya. Siap, 1, 2, Kak, pose Kak. Iya. 2, lagi. Nah, sekarang keluarga Karina, keluarga Raja. Enggak tahu? Enggak tahu? Keluarga Raja? Kau di luar. Ayo Mi. Ayo. Oh iya. Foto dulu semua keluarga Raja, Abner. Hah? Oh foto ay. Ayo. Apa mana? Neris, apa? Sudah sabar. Depan sini kanan. Ayo. Kapau di depan. Kapau di depan. Aja. Ayo itu kapau. Aja. Nah. Receh. Satu, dua, tiga. Ya kalau sudah minyaknya bisa dihabiskan dan petugas yang membantu menutup peti bisa minta tolong panggilkan untuk petugasnya. Masuk sini aja. Sini aja. Sini aja. Masukkan aja ya. Sini aja.
sebelum peti masuk ambulan keluarga mau prosesi terobosan dulu ya. Dunia rekam. Indahlah namanya, lapang dunia. Indahlah namanya, kasih sayang bakal. Silakan duduk kembali. Pujian barusan mengingatkan kita untuk terus memfokuskan pikiran, memfokuskan hidup kita di dalam mengingat akan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Dia segala penghiburan, di dalam Dia segala kekuatan. Dialah yang akan menolong perjalanan hidup kita. Kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan secara bergantian dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai yang ke-10. Bapak Ibu bisa melihat dalam buku cetakan terbaru pada halaman 65 dengan judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Roma pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-10 pada halaman 65 dengan judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Saya akan membacakan bagian ayat ganjil, Bapak Ibu membaca pada bagian ayat genap. Demikian firman-Nya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya,
kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan dari Allah. Demikian firman-Nya yang mengingatkan kita bersama bahwa kematian bukanlah akhir, bahwa di dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang bisa memisahkan relasi kita, tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan hidup kita, sebab bersama dengan Dia kita akan dikumpulkan, diperjumpakan kembali dan mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Dia, menikmati kehidupan surga bersama dengan Allah. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Penghiburan nomor 6, Yesus Kawan yang Sejati. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 3. Nomor 6, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman yang akan kita lakukan. Mari kita berdoa. Di dalam anugerah cinta kasih-Mu yang selalu menaungi kami ya Tuhan, kami bersyukur
ketika kami diperkenankan kembali untuk melanjutkan perjalanan hidup kami, diberi kondisi tubuh yang sehat, yang baik, dan bersemangat di dalam terus menapaki perjalanan hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Namun bersama-sama kami juga masih tetap di dalam kondisi suasana duka cita. Kami bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, memohon penghiburan dari Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan dan bimbingan dari Tuhan untuk bisa melewati, menghadapi masa duka cita ini dengan tegar dan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kami memohon Roh Kudus menolong kami di dalam pembacaan firman yang akan kami lakukan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi sapaan yang menguatkan, menghiburkan dari Tuhan kepada kami, secara khusus kepada keluarga yang berduka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka Mazmur pasal 90. Kita akan membaca pada bagian ayat 1 dan 2, kemudian dilanjutkan ayat 10 sampai yang ke-12. Mazmur pasal 90. Saya akan membacakan bagi kita pada ayat pertama dan kedua, kemudian dilanjut ayat 10 hingga yang ke-12. Demikian. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami buat 80 tahun, dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya, sungguh cepat kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan menyadari geram-Mu, sehingga takut kepadamu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga duka dan sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ayat pertama dan kedua mengingatkan kita saja bahwa hanya Dialah tempat perteduhan, tempat pertolongan, tempat kita berlindung dari segala macam problematika kehidupan, tempat kita memohon kekuatan dan tempat memohon kita penghiburan. Dia sudah menyediakan dirinya untuk kita. Dia sudah menganugerahkan cinta kasih-Nya untuk kita sudah sejak dunia sebelum diciptakan. Sejak gunung-gunung, sejak lautan diciptakan, cinta kasih-Nya sudah diarahkan kepada kita manusia. Itulah mengapa pada bagian bacaan Kejadian tentang kisah penciptaan manusia, kita melihat manusia seolah-olah menjadi fokus dari proses penciptaan yang Tuhan Allah adakan. Ya memang betul, kita dianggap istimewa, kita dijadikan spesial oleh Allah dengan cinta kasih-Nya kepada kita. Jangan lupa, pemazmur mengingatkan kita, dalam segala problematika kehidupan, apapun yang kita jalani, apapun yang kita hadapi, termasuk peristiwa duka cita saat ini, jangan lupa, jangan meninggalkan Tuhan. Datanglah kepada Dia. Bagian firman Tuhan selanjutnya ayat 10 sampai dengan yang ke-12 mengingatkan kita bersama bahwa pemazmur mengatakan masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Seringkali orang menganggap ini menjadi patokan usia hidup manusia. Padahal setiap generasi masa hidup manusia terus berubah-ubah sesuai dengan proses adaptasi manusia pada lingkungannya. Bahkan kita akan mengatakan kalau orang sudah lebih dari 70 tahun, ya dia dapat bonus dari Tuhan. Kalau kurang dari 70 tahun ada yang mengatakan tidak dapat bonus. Nah, gimana itu?
kasihan, kok bisa kita menentukan dan bahkan kita menjadi seperti Tuhan itu sendiri yang mengatakan orang itu dapat bonus, orang ini tidak dapat bonus. Bukan itu maksud dari pemazmur. Bukan menunjukkan kepada kita masa hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan, tidak. Itu hanyalah sebuah penggambaran. Kalau kita membaca pada bagian ayat sebelumnya, bahwa hidup manusia itu singkat, Bapak Ibu Saudara, sahabat yang terkasih. Pada bagian selanjutnya sebelumnya, pemazmur memakai perumpamaan ibarat rumput yang bertumbuh berkembang di saat pagi ketika mentari terbit, dan saat mentari terbenam mereka lisut dan layu. 70 tahun, 80 tahun atau berapa puluh tahun, pemazmur ingin mengingatkan kita bahwa semuanya itu hanyalah waktu yang singkat. Itulah mengapa ada banyak kesaksian, ada banyak ucapan yang dilontarkan oleh umat. Kok cepat sekali kami harus berpisah. Aku masih pengen baru. Saya masih mau bersama lebih lama lagi. Banyak di dalam peristiwa kedukaan perkataan yang demikian terucap. Karena memang meskipun sudah bersama sekian puluh tahun lamanya, tapi ketika diperhadapkan pada kematian, kok nampak singkat dan nampak masih kurang. Lantas bagaimana kita harus merespon realita kehidupan yang demikian, Bapak Ibu Saudara sahabat sekalian? Pada bagian selanjutnya, pemazmur menunjukkan kepada kita pada ayat yang ke-11 dan 12. Bagian 10 paragraf kedua itu yang mengatakan, dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Ya sungguh cepat kami melayang lenyap. Dan bahkan ia menyebutkan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan menyadari gerammu sehingga takut kepadamu. Kita di dalam perjalanan kehidupan ini diingatkan kita selalu bergumul dengan berbagai macam dinamika kehidupan, juga termasuk pada murka-murka Allah atas ketidaktaatan dan tindak tanduk hidup kita yang tidak benar di hadapan. Itu menjadi bagian dari dinamika kehidupan yang terus kita jalani sampai di masa waktu yang singkat ini. Tetapi hal yang menarik, ketika pemazmur juga bergumul dengan kehidupan yang demikian, dia mengatakan dia bangga, dia bahagia karena di masa hidupnya yang singkat ada kesukaran dan penderitaan yang bisa dihadapi dan dijalani. Itulah kebanggaannya. Dan saya mengajak kita bersama-sama merenungkan, ketika setiap hari kita mengatakan peristiwa duka cita adalah peristiwa yang membuat kita menderita, ya itu betul membuat kita sedih. Tetapi jangan lupa, ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan bukan karena kita menerima, merasakan duka cita itu, atau dari apapun konsekuensi penderitaan atas tidak tanggung laku hidup kita. Tetapi kebanggaannya itu ketika kita berhasil melewati masa-masa kesukaran dan penderitaan. Mari kita tengok sejenak perjalanan hidup almarhum Bapak Wasis. Yang mengenal, yang masih bersama, tentu tahu bagaimana perjuangan almarhum dengan sakit penyakit yang dihadapi. Bukan dalam hitungan setahun 2 tahun ya, bukan Rolling masih kaya. Berapa tahun ya? 6 ya, sejak pandemi, sebelum pandemi ya. 6 tahun. Belum lagi dengan keluarga mungkin merasakan bagian pergumulan yang lain dalam keluarga juga sebuah penderitaan. Itu juga yang juga dirasakan oleh Pak Wasis. Selain melihat pada dirinya yang sudah
terkena sakit penyakit, juga melihat kondisi keluarga dan perjuangan keluarga di dalam berbagai macam pergumulan dan penderitaan yang dihadapi. Bersama-sama keluarga ini diajak Tuhan bergumul. Dan satu hal yang bisa kita lihat dalam kesaksian hidup almarhum, sampai di titik terakhir hidupnya, dia tidak meninggalkan. Dia mampu bertahan, masih tetap memimpin keluarga, masih tetap memberi semangat kepada keluarga, masih tetap di dalam sebuah upaya bersama keluarga untuk lepas melewati pergumulan penderitaan yang sedang dihadapi oleh keluarga dan bahkan dirinya sendiri. Sebuah kesaksian hidup seorang umat Tuhan yang taat, yang mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama. Pemazmur kemudian di ayat 12 menunjukkan, mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Pesan dan teladan itulah yang bisa kita saksikan dan kita terima dan kita pelajari dari kesaksian itu almarhum dan dari firman Tuhan yang memberi kekuatan dan memberi penghiburan kepada kita saat ini. Tidak ada manusia yang tidak lepas dari pergumulan dan penderitaan hidup. Semua menerima dan pada porsinya masing-masing yang sudah Tuhan kehendaki. Namun dengan hal itu kita tidak diajak atau Tuhan tidak bermaksud supaya kita berhenti, putus asa, menyerah, meninggalkan Tuhan. Tidak. Tetapi dari hal itu Tuhan mengajar kita untuk menghitung hari-hari atau memanfaatkan waktu hidup yang masih Tuhan sediakan untuk digunakan sebaik mungkin. Membuat diri kita menjadi pribadi yang bijak. Hingga ketika Tuhan memanggil kita berpulang, kita akan memiliki sebuah kebanggaan bahwa kita berhasil bertahan, kita berhasil melewati, kita berhasil berjuang bersama Tuhan di dalam hidup yang tidak mudah. Keluarga duka yang terkasih, saat ini dan sudah semenjak Pak Wasis berpulang pada hari Minggu yang lalu, almarhum sudah bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Bapa dan Roh Kudus di surga dalam damai sejahtera dan sukacita, dalam kehidupan yang mengalami pemulihan. Pesan bagi kita, pesan bagi keluarga, mari kita belajar mengikhlaskan. Mari kita belajar dari teladan-teladan dan kesaksian hidup almarhum, cinta kasih almarhum, supaya kita yang ditinggalkan di dalam waktu hidup yang masih Tuhan sediakan, kita berjuang menjadi seperti almarhum. Kita berjuang menjadi pribadi yang dikehendaki Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan di dalam melewati masa kekasih ini. Amin. Saat ini bagi kita. Sebuah persembahan pujian dari Paduan Suara AKP akan menghantar kita di dalam meresapi firman Tuhan. Karolina, Eka, juga keluarga besar, dan ikut merasakan
yang keluarga kehilangan, tapi semua adalah rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti yang terindah buat ibu dan Eka. Tapi dengarlah ibu, janji Tuhan, biarpun suami meninggalkan ibu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan ibu. Dan janji Tuhan, Bapa Surgawi pasti akan memelihara Ibu Karolin, Eka, dan keluarga besar. Sebuah pujian dari paduan suara Agape kita itu mampu. Bapa Surgawi memelihara. Di dalam Engkau hilang yang gelap.
mengundang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang bisa Bapak Ibu ikuti pada buku versi yang terbaru, cetakan baru pada halaman 72. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak bernama Maria, yang menderita sah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, ketiga bangkit perlahan dari mati, ke surga, duduk di belakang Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan lagi akan datang menaiki orang hidup dan yang mati. Percaya kepada Kudus, Gereja yang kudus dan Orang Kudus, kemana dosa, kalau orang mati, lepas. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Kami berterima kasih dan bersyukur atas firman yang boleh kami dengar bersama ya Tuhan. Di dalam suasana kekalutan hati, di dalam suasana kesedihan, juga di dalam ketidakberdayaan kami boleh mendengar sapaan Tuhan yang mengingatkan bahwa ada Engkau yang menjadi tempat perlindungan, tempat perteduhan hidup kami. Engkau merangkul, Engkau memanggil, Engkau menarik kami untuk terus dekat denganmu, merasakan kekuatan, penghiburan, semangat darimu. Biarlah kami boleh dimampukan melewati masa duka cita ini dengan baik. Kami bersama-sama tetap mendoakan Bu Karolin, Mas Eka, dan segenap keluarga besar almarhum Bapak Wasis di dalam perjalanan hidupnya, di dalam melewati masa duka cita ini. Biarlah keluarga boleh tetap bergandengan tangan, boleh tetap menyatakan cinta kasih Tuhan dengan saling memperhatikan, mendoakan dan membagi cinta kasih Tuhan itu melalui tindakan-tindakan yang penuh kehangatan. Biarlah bersama-sama mereka boleh melewati masa duka cita ini dengan tegar dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan proses ibadah kami selanjutnya, juga perjalanan nanti menuju ke pemakaman syukur. Biarlah Tuhan yang memberi kelancaran, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga kami boleh menghantarkan almarhum Bapak Wasis Djoko Dwiyogo untuk dimakamkan sebagai bentuk penghormatan cinta kasih kami kepada almarhum. Kami berterima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan keluarga hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah di tempat ini untuk nanti kita lanjutkan di pemakaman syukur. Kita mengangkat pujian Tuhan Allah beserta Engkau, Kidung Penghiburan nomor 46. Kita nyanyikan bait pertama dan Tuhan Allah beserta Sampai bertemu kembali.
Ibadah telah selesai, Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Mari saya mewakili segenap jemaat dan majelis jemaat GKI Tumapel turut berduka cita yang mendalam kepada Bu Karolin, Mas Eka dan keluarga besar. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari Allah senantiasa beserta keluarga. Untuk prosesi tutup peti dan penghormatan selanjutnya akan kita langsungkan sebelum nanti jenazah diberangkatkan. Apakah dari keluarga ada sepatah dua patah kata